Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas latihan soal HOTS UTBK 2021. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Di sini nomor 1 teman-teman. Nah, ada soalnya nih. Dalam sebuah kotak terdapat 2 buah apel, 2 buah pisang, dan 4 jeruk. Jika diambil 2 buah secara acak, ini acak ya, maka peluang terambil kedua buah berlainan. Oke, kedua buah berlainan ya, adalah X per Y. Dengan X dibagi Y itu merupakan pecahan yang paling sederhana. Nilai Y min X berapa gitu. Oke teman-teman, ini gimana caranya? Oke, kalau teman-teman bingung, kita langsung aja buat misal di dalam kotak nih. Di dalam kotak ini terdapat apa? 2 buah apel misalnya A gitu kan. Kemudian apa lagi? 2 buah pisang dan 4 jeruk gitu kan. Nah, katanya diambil 2 buah secara acak. Nah, di sini kan diambil nih. Diambil 2 buah gitu. Peluang terambil kedua buah berlainan adalah X dibagi Y. Berarti peluangnya itu X per Y teman-teman. Coba gimana cara mencari peluang dari kita ngambil 2 buah ini gitu. Gimana? Ayo. Nah, oke, di sini ada beberapa kondisi ya, teman-teman. Kondisi yang pertama nih. Kalau kita ngambil 2, kemungkinan apa aja yang dapat? Ya udah, kemungkinan dia itu misalnya ya 1 apel dan apa? Dan misalnya 1 pisang. Kenapa satu-satu? Karena dia berlainan ya. Nah, ini syaratnya berlainan gitu kan. Berarti 1 apel, 1 pisang. Yang kedua, apa lagi? Misalnya 1 apel dan berapa lagi? 1 jeruk gitu kan, bisa ya? Nah, lagi kemungkinan lagi ada 1 pisang dan 1 jeruk. Ada lagi nggak? Udah kan, ini aja gitu. Nah, gimana nih cara mentranslate dari 1 A dan 1 apel itu gimana? Ayo. Karena dan itu biasanya dikali teman-teman. Dalam peluang itu dan itu dikali gitu ya. Oke. Kita ngambil A-nya 1 gitu. Dari 2 kan. Di sini apelnya ada 2, berarti ya kita kombinasi 1 dari 2 gitu. Karena dan dikali. Pisangnya kita ngambil 1 dari 2, berarti sama aja. 1 dari 2. Nah, lagi. Ini berapa? Kita ngambil berapa nih? Ngambil 1 dari 2 juga kan? Dari 2 gitu. Jeruk. Jeruk itu apa? Karena dia itu ada 4, berarti kita ngambil 1 dari 4 gitu kan. Nah, pisang. Pisang kita ngambil 1 dari 2 kali jeruk itu apa? Kita ngambil 1 dari 4 gitu. Nah, setelah ini gimana teman-teman? Ya udah, tinggal hitung aja kan, kombinasi nih. Udah belajar belum? Nah, kalau belum saya kasih tahu nih. Kalau misalnya ada A kombinasi B itu akan sama dengan A faktorial per A min B kemudian dikali ini faktorial ya, dikali B-nya gitu, B faktorial gitu. Oke, karena dia itu 2 kombinasi 1, berarti kan 2 faktorial per 2 kurang 1, 1 faktorial. Kemudian B-nya ya 1 faktorial juga. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Mundur aja teman-teman. Kalau 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial ya udah 1. 2 kali 1 2. Nah, berarti jawabannya 2 ya. Nah, berarti ini 2 dikali 2 faktor 2 kombinasi 1 juga 2. Nah, berarti 4 gitu. Oke, yang ini sama ya, 2 kombinasi 1 berarti 2 dikali 4 kombinasi 1 berapa? Ayo. 4 kombinasi 1. Oke, langsung aja ya, kalau kombinasi 1 itu cara cepatnya langsung aja hasilnya 4 gitu. 8 ya.
2 kombinasi 1 itu 2 kali 4 kombinasi 1 itu 48 juga. Jumlahin deh. 16, 2, 20. Nah, jadi si peluang itu pertamanya 20. NA ini NA-nya ya, NA teman-teman. Kalau peluang itu kan apa sih? NA dibagi NS dong. Nah, NA-nya 2, 20. Nah, NS-nya apa? NS itu semuanya kan. Jadi gini. Nah, untuk NS dia itu kan semesta. Ya udah, semestanya berapa sih nih? 8 ya. Berarti kombinasi 2 dari 8 gitu. Berapa nih? Ayo. Sama kayak ini kan, berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 itu 6 ya. 6 faktorial, 2 faktorial gitu. 8 faktorial itu 8, 7, 6 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial dikali 2 kali 1 gitu. 6 faktorialnya coret. 4-nya coret jadi 4 ya, 8-nya maksudnya. 4 kali 7, 2, 28. Nah, berarti jawabannya di sini NS-nya 2, 28. Katanya, X dibagi Y itu pecahan yang paling sederhana. Bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Bagi 4, 5. Bagi 4, 7. Berarti ini X, ini Y dong. Jadi Y dikurangi X kan ditanya berapa tuh? 7 dikurangi 5, yaitu 2. Yang A. Gitu teman-teman. Lanjut kita nomor 2. Oke teman-teman, di sini ada tentang apa nih? Kode ya. Kita baca dulu aja ya. Kode rahasia terdiri dari 4 digit. Oke, dia 4 digit teman-teman. Digit pertama adalah huruf kedua dari kata panda. Berarti huruf A dong. Definisikan aja. Nah, berarti ini A. Digit kedua diisi oleh bilangan prima ganjil kurang dari 9. Oke, berarti berapa aja nih? Bilangan prima itu kan 2, 2, 3, 5, 7 ya. Kalau sampai 9 ya udah sampai 7 aja. Nah, berarti ya duanya dicoret karena dia harus ganjil aja gitu. Berarti 3, 5, 7. Gitu ya. Digit ketiga diisi huruf vokal tanpa huruf E. Berarti huruf vokal itu apa aja sih? A, I, U, E, sama O kan? Nah, karena di sini A-nya udah ada, berarti ini bisa dicoret aja ya. Coret aja gitu. E juga karena kan tanpa E, ya udah coret juga. Nah, berarti tinggal I, U, sama O doang gitu. Digit keempat diisi oleh 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nanti langsung kita kerjain aja ya. Nah, oke, di sini ini sama ini. Oke, kita buat baca lagi nih. Banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda. Oke, karena dia harus berbeda ya. Makanya tadi saya coret ini. Ini belum dibaca tapi udah dicoret. Maksudnya ini ya. Karena dia berbeda, berarti si A-nya ya udah coret aja karena dia udah ada di sini. Dan untuk E karena dia ya E tanpa E gitu kan. Oke, langsung aja kita buat kotak teman-teman. Di sini kita buat kotak. Berarti ada 4 digit ya. Oke, 4 digit. Digit pertama diisi oleh A. Berarti A doang ya udah 1 gitu kan. Paham nggak? Karena ya A doang gitu. Digit kedua diisi oleh bilangan prima ganjil tadi 3, 5, 7 ya. Kita dapat 3, 5, sama 7. Nah, digit ketiga diisi oleh A, U, O, I, U, O kan. Nah, berarti di sini itu I, U, sama O. Ada berapa nih? Ada 3 gitu ya. Nah, untuk digit terakhir itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa saya nggak isi dulu? Karena di sini teman-teman ada yang sama, lihat. Yang samanya berarti apa nih? 5 sama 7 ya. Ini 5 sama 7 sama. Nah, gimana nih caranya? Masa ini masuk semua gitu? Nah, caranya gini teman-teman. Kita buat 2 ya teman-teman. Ini yang pertama. Nanti kita buat yang kedua karena dia ada yang sama. Coret aja nih yang samanya. 5 sama 7 coret. Berarti sisa 3. Ya udah 1 dong. Karena 3 doang yang masuk gitu kan.
Nah, di sini aman karena 5 7-nya coret. 4 5 6 7 8 9 berarti ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6. Tinggal kaliin aja. 6 kali 3 18 kali 1 kali 1 ya 18. Gitu ya. Dan untuk yang kedua berarti kita buat lagi nih. Yang aman itu kan 1 sama 3 ya, di sini aman. Karena dia tadi udah dicoret-coret gitu kan. Nah, untuk yang digit kedua, karena 5 7-nya tadi udah kita coret, ya udah berarti kita masukin lagi 5 sama 7 gitu. Jadi yang dicoret masukin sini. Paham nggak? Nah, berarti berapa nih? 2 kan? 5 sama 7 2. Nah, untuk yang terakhir, dia itu kan ada 4 5 6 7 8 9 kan? Tadi ada berapa? Ada 6 kan? Karena di sini ada yang sama, 5 kalau dia masuk, nah berarti ini gak boleh. 7 kalau dia masuk, ya gak boleh gitu kan. 1 1 gak boleh, berarti kita kurangi 1 nih. Tadinya 6 berarti sisa 5. Gitu, paham gak? Jadi berkurang aja 1 karena di sini udah masuk 5 atau 7 kan. Nah, kaliin 5 kali 2 aja nih, 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Nah, dijumlahin deh. 4 berapa? 4 8. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Gitu teman-teman. Paham ya? Lanjut nomor 3 teman-teman. Oke, di sini nomor 3 diketahui persamaan sebagai berikut. SBMPTN sama dengan akar 2021 tambah 2021 akar 2021 tambah 2021 dan seterusnya gitu kan. Jika terdapat kode UTBK dibagi SBMPTN dikurangi UTBK, maka artinya itu adalah UTBK kuadrat dikurangi UTBK dikurangi 1 kuadrat. Maka tentukanlah nilai dari SBMPTN ditambah UTBK. Nah, lo ini gimana teman-teman? Ya udah kita kerjain aja nih dari yang pertama. Oke, misalkan ini SBMPTN-nya terlalu gede lah, misalkan ini X aja ya. Dan UTBK-nya Y gitu. Berarti X itu sama dengan apa? Akar dari 2021 ditambah 2021. Akar dari 2021 ditambah 2021. Dan seterusnya ini yang panjang atau lagi ditulis. Dikali ya, dikali 2021 ditambah 2021 dan seterusnya. Nah, ini adalah X kan. Nah, gimana nih caranya coba? Ayo, ada ide nggak? Pinter, dikuadratin. Kedua ruas dikuadratin berarti kita kasih kuadrat nih. Ini juga kasih kuadrat. Kalau dia kuadrat, akar kuadrat kan hilang nih akarnya. Nah, ini X kuadrat sama dengan berarti 2021 ditambah 2021 akar dari 2021 ditambah 2021 akar dari 2021 ditambah 2021 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini gimana? Oke. Ayo gimana? Nah, yang ini nih. Yang ini kan X dong. Tadi kan di sini definisinya ini tuh X. Akar dari itu X kan. Nah, berarti yang di dalam akar ini X dong. Ya udah kita tulis X kuadrat sama dengan 2021 ditambah 2021 X, ya enggak? Karena ini definisinya X kan. Nah, ini kan X. Nah, ini akar gitu. Berarti dimulai dari akar ini adalah X gitu ya. Paham ya? Nah, setelah ini kita buat kode ini UTBK per SBMPTN dibagi UTBK. Berarti di sini kita buat misalnya Y per X min Y. Nah, gimana caranya? Ada kode kayak gini gitu. Ayo gimana caranya? Oke, kita otak-atik aja di sini. Misalnya si X-nya pindahkan ke kiri berapa? X kuadrat minus 2021 X sama dengan 2021.
Nah, di sini gimana caranya biar dapat X min Y? Oke, berarti di sini X-nya keluar. Kemudian di sini kali X dikurangi ya 2021 sama dengan 2021. Ya enggak? Karena X kali X kuadrat, X kali 2021 itu 2021 X kan. Nah, di sini didapat X-nya berapa? Berarti 2021 dibagi X dikurangi 2021. Sama nggak kodenya teman-teman? Lihat. Formasinya sama nggak? Dengan yang mana? Dengan yang ini. Y per X min Y. Berarti ini 2021 per X min 2021. Berarti kita dapat Y-nya itu apa? 2021. Paham nggak? Kelihatan nggak? Sama kan? Ini Y misalnya kan per X min Y gitu. Sama dong. Berarti Y kita bisa ambil 2021. Lanjut, di sini ada apa? UTBK kuadrat dikurangi UTBK dikurangi 1 kuadrat. Nah, UTBK kan tadi kita misalkan Y. Ya udah didapat Y kuadrat minus Y minus 1 kuadrat. Nah, Y kuadrat apa? Y kuadrat kan 2021 kuadrat minus 2021 dikurangi 1 ya 2020 kuadrat. Nah, ini gimana? Kita gak usah ngitung 2021 kuadrat dikurangi 2021. Nah, kita gak usah ngitung kuadratnya berapa gitu kan, lama. Ya udah kita pakai sifat. Berarti kan 2021 ditambah 2020 dikali 2021 dikurangi 2020. Ya nggak? Ada nggak sifat ini? Ada, selisih kuadrat. Ini 1 kan? Ini berapa? 4041. Nah, berarti si X itu ternyata 4041 gitu. Paham nggak? Ayo, paham nggak? Kenapa X-nya 4041? Karena kalau ada kode UTBK dibagi SBMPTN dikurangi UTBK itu akan menjadi ini gitu. Berarti yang ini itu akan menjadi ini kan hasil ini. Nah, 4041. Yang ditanya apa? SBMPTN ditambah UTBK. SBMPTN itu X ditambah UTBK itu Y. Berarti ternyata kita tinggal X tambah Y doang. X berapa? X-nya 4041 ditambah Y-nya berapa? 2021. Berapa tuh? Berarti 6062. Yang mana? Jadi jawabannya yang mana nih? Oke, di sini nggak ada ya. Ini tipe tonton. Ini harusnya 6062 ya. Ini 6062. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan nomor 4 teman-teman. Oke, perbandingan kecepatan A dan B dalam mengcopy pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dapat menghasilkan 360 lembar dalam 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5400 lembar gitu ya. Nah, ini gimana di sini waktunya jam sama menit gitu. Oke, gimana? Nah, pertama kita harus definisikan dulu ya. Katanya perbandingan A dengan B itu apa? 4:6 gitu kan. Nah, di sini. Jika A dapat menghasilkan 360 atau 360 lembar dalam 6 menit. Nah, berarti yang A itu katanya 360 dalam 6 menit. Berarti per kan? Ya udah di sini per 6 gitu kan. Kita dalam menit dulu aja ya, dalam menit nih. Kita bagi dengan B. B itu apa? Berarti 5400 dalam berapa? Ya dalam X gitu. Kita misalkan X sama dengan 4/6. Nah, kalau pembagian pecahan A per B dibagi C per D itu kan dibalik aja kan. Jadi gimana nih? 360/6 dikali nih X per 5400 gitu kan.
dibalik nih ininya, si X-nya ke atas, si 5400-nya ke bawah, gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita coret berapa nih? 360 5400 itu berapa? 15-nya ya. Ini 1, ini 5, 15. Sama dengan 4/6. Nah, berarti di sini kita dapat berapa nih, teman-teman? Ayo, berapa? Berarti X per berapa nih? 6 kali 15 itu 90 ya. Sama dengan 4/6. Jadi X-nya berapa? Ya udah 4/6 dikali 90. Berapa? Ayo. Di sini berarti kalau kita bagi dengan 6 dapat berapa sih? Dapat 15. 15 kali 4. Oke, berapa? 60, teman-teman. 60 menit ya. Kita tadi dalam menit. 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Lanjut nomor 5. Oke, teman-teman, kita nomor 5 di sini itu tipe soal pernyataan ya. Jadi ada soalnya itu ya udah, apakah pernyataan 1 nanti cukup atau pernyataan 2 cukup atau perlu digabung atau gimana gitu kan. Nanti kita tinggal lihat soalnya aja. Ini tipenya tipe soal pernyataan, teman-teman. Oke, jika AB sejajar dengan CD, mana? Oh, ini ya. AB sejajar dengan CD dan BC adalah 15. Mana? Oke, ini 15 ya. B ke C itu adalah 15. Maka luas segitiga BXC. Oke, BXC berarti kalau luas segitiga itu apa sih? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya berapa? Alasnya 15. Tingginya. Nah, ini kan tingginya berarti kita harus cari tahu dulu tingginya berapa sih gitu. Nah, dari mana nyari tinggi? Dari dua pernyataan ini. Jadi kita butuh pernyataan 1 sama pernyataan 2. Kalau misalnya pernyataan 1 cukup untuk menjawab dan pernyataan 2 tidak cukup, ya udah jawabannya A gitu. Nanti ini gimana dia cukup enggaknya gitu. Kita harus cari tahu dulu. Yang jelas nanti kalau misalnya ada nih 1 itu tidak cukup. Tidak cukup. Berarti ya coret aja. Coret A dan D gitu. Jadi coret A dan D gitu ya. Jadi ini udah satu paket. Oke, paham? AB 6. Oke, mana AB? Oh, di sini 6. Nah, gimana caranya mencari tinggi? Nah, oke teman-teman, pernah lihat kan kalau misalnya ada perbandingan. Nah, coba kalau misalnya dia di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Ayo gimana? Di sini E, di sini F. Nah, kan gini, kayak apa ya? Kayak buah tomat. Ini per ini berarti A tambah C ya. Sama dengan ini per ini gitu kan. Berarti B per B tambah D. Kemudian terakhir E per F gitu. Ini kayak buah tomat ya. Nah, ini caranya gini ya untuk perbandingan. Paham nggak? Jadi kalau misal ditulis ya udah A per A tambah C sama dengan B per B tambah D sama dengan E per F gitu ya. Ini teman-teman harus tahu ya perbandingan. Ini saya cara cepatnya kayak gini ya. Nah, di sini lihat. Berarti kita nanti punya ini per ini kan. Berarti E per F itu akan sama dengan tadi. Berarti segitiganya gini jadinya. Berarti dari C ke sini per ini gitu ya. Duh, kebablas. Nanti dibagi C ke B gitu. Paham ya? Jadi didapat untuk pernyataan 1 T per 6 akan sama dengan C ke titik ini. Misalnya dia titik O. C ke O nya berapa? Misalnya kan ini aja. Oke, misalkan ini adalah A. Jadi 15 dikurangi A ya. Berarti 15 dikurangi A per berapa?
per CB-nya kan, berarti per 15 gitu. Paham nggak? Nah, berarti di sini T-nya berapa? T-nya adalah 15 dikurangi. Nah, di sini tingginya masih ada huruf A gitu. Artinya apa? Dia nggak berbentuk nilai, maka dia tidak cukup gitu. Paham nggak? Jadi pernyataan satu aja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka di sini kalau satu tidak cukup, coret A dan D. Coret A sama coret D, gitu aja. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua itu apa? Katanya CD 9, CD ini 9. Nah, apakah dengan CD 9 ini kita dapat T? Sama aja kan kayak tadi. Ya udah, dia tidak cukup gitu. Sama aja kan. 9 nanti dapat segitiga ini. Nah, berarti kalau dua-duanya nggak cukup, kita gabung teman-teman. Ini adalah yang terakhir ya, gabung. Urutannya kita gabung. Nah, 1 dan 2 digabung. Berarti 6 sama 9 nih digabung. Jadi bisa nggak dapat T? Bisa teman-teman. Dan untuk cara cepatnya, ya udah tinggal 9 dikali 6. 9 kali 6 dibagi dengan 9 tambah 6 gitu. Jadi untuk cara cepat bentuknya kayak gini, tinggal jumlahin aja sisi-sisinya sama kaliin gitu ya. 6 kali 9, 54. Kita bagi dengan 5, 15. Maka tingginya dapat 54 per 15. Jadi kalau misalkan di sini 1 per 2 dikali 15 dikali 54 per 15. Maka 15-nya dicoret. 54 dibagi 2 itu adalah 27. Nah, dengan demikian kalau dia digabung bisa menjawab soal atau bisa menjawab pertanyaan. Maka jawabannya adalah C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Gitu teman-teman. Oke, untuk pembahasan soal HOTS-nya cukupkan di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.